Jembatan Tukat Bangkung. Malam itu, bulan sabit tipis tersangkut di antara awan kelabu. Angin dingin menusuk tulang saat motor vario bututku melaju perlahan menuruni jalan berkelok menuju jembatan Tukat Bangkung. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku baru saja mengantar pacarku pulang dan memilih jalur memutar ini demi menghindari kemacetan di Denpasar, meskipun itu berarti melewati jembatan yang terkenal angker ini. Desas-desus jembatan terpanjang di Bali ini sudah sering hanya megah, tapi juga menyimpan banyak cerita tak kasat mata. Ada yang bilang sering terlihat penampakan wanita berbaju putih, ada pula yang mendengar tangisan dari dasar jurang. Aku selalu menertawakan cerita-cerita itu, menganggapnya hanya bualan orang iseng. Tapi malam ini, entah kenapa, bulu kudukku meremang. Begitu mendekati jembatan, hawa dingin semakin menusuk. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Jurang yang menganga di bawah terlihat seperti lubang hitam tak berdasar. Lampu jalan yang remang-remang membuat bayangan pepohonan menari-nari seperti sosok-sosok mengerikan. Aku mempercepat laju motorku, ingin segera melewati tempat ini. Tiba-tiba, dari spion, aku melihat kilasan putih. Jantungku berdebar kencang, aku mencoba mengabaikannya, mungkin hanya imajinasiku. Namun, kilasan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Seperti sesosok bayangan yang melayang di belakangku, mengikuti. Aku beranikan diri melihat spion lagi. Dan seorang kali wanita berbaju putih husu berdiri di tengah jembatan, membelakangiku. Rambutnya panjang terurai hingga menyentuh pinggang, menutupi wajahnya. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Diam, keringat dingin membanjiri pelipisku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kakiku gemetar, hampir tidak bisa menginjak rem. Aku ingin putar balik, tapi entah mengapa, mataku terpaku pada sosok itu. Lalu, perlahan, wanita itu mulai berputar. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan aku tidak siap. Saat dia menghadap ke arahku, samar-samar terlihat wajahnya. Mata cekung gelap, tanpa pupil, dan senyum lebar yang mengerikan, seolah mulutnya disobek hingga telinga. Aku menjerit sekuat tenaga, tubuhku terasa lemas, dan pandanganku kabur. Motor oleng, aku hanya ingat suara diksitan ban yang nyaring, dan teriakan terakhirku sebelum semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan tubuh pegal, dan kepala pusing. Ayah dan ibu duduk di samping ranjang. Wajah mereka terlihat lega, sekaligus khawatir. Syukurlah kamu sadar, nak, kata ibuku, mengelus rambutku. Kamu kecelakaan di jembatan Tukat Bangkung semalam. Untungnya ada yang lewat dan langsung menolongmu. Tapi aku mencoba mengingat kecelakaan, wajah mengerikan itu. Ada apa, nak? Wajahmu pucat sekali. Ragu apakah harus menceritakannya? Aku melihat sesuatu di jembatan itu, bisikku, suaraku serak. Ayah dan ibu saling pandang. Mungkin cuma halusinasi karena shock, kata ayah menenangkan. Tapi aku tahu itu bukan halusinasi. Aku bisa merasakan dinginnya hawa di jembatan itu, melihat jelas sosok wanita itu. Dan yang paling membuatku merinding, ada satu hal lagi yang samar-samar ku dengar sebelum pingsan. Bisikan lembut, namun menyeramkan, seolah langsung di telingaku. Sampai jumpa lagi. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani melewati jembatan Tukat Bangkung di malam hari. Setiap kali melihat jembatan itu dari kejauhan, aku selalu teringat akan senyum mengerikan dan bisikan terakhir itu. Aku tahu, dia masih di sana, menunggu. Dan aku berdoa semoga tidak akan pernah lagi bertemu dengannya.